Koordinasi teknis Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dasar pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Daftar isian pelaksanaan anggaran nomor SP-DIPA-023.1.1.690399 Satker 690339 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Pengertian Program Indonesia Pintar, selanjutnya disingkat PIP, adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Program Indonesia Pintar, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, selanjutnya disebut PIPDIKDASMEN, adalah program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. Kartu Indonesia Pintar, selanjutnya disingkat KIP, adalah kartu yang diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non-formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan program Indonesia Pintar. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat DTKS, untuk program perlindungan sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, demografi, dan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, yang selanjutnya disingkat 6NG, adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. PIPDIKDASMEN sebagai penguatan akses pendidikan. Sebagaimana nawacita kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia melalui program Indonesia Pintar. Membangun keluarga produktif, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial, meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Menyediakan kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima program Indonesia Pintar untuk siswa jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Membayarkan manfaat program Indonesia Pintar kepada siswa, mensosialisasikan secara intensif kepada penerima program Indonesia Pintar. Tujuan PIPDIKDASMEN: meningkatkan akses bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan atau menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat,
lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja. Prinsip pelaksanaan PIP Dikdasmen. Efisien, yakni menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Kepatutan, yaitu penjabaran program atau kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional. Manfaat, yaitu pelaksanaan program atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional. Prioritas penerima layanan PIP Dikdasmen. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, PIP Dikdasmen diperuntukkan bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik memegang KIP adalah hasil pemadanan terkini data peserta didik yang tercatat di Dapodik, data pokok pendidikan, dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus. Peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera. Peserta didik yang berstatus yatim piatu, yatim, atau piatu. Dari sekolah atau panti, baik panti sosial maupun panti asuhan. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam, peserta didik yang tidak bersekolah, yang diharapkan kembali bersekolah, atau peserta didik yang mengalami kelainan fisik, disabilitas, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Usulan Dinas Pendidikan dan atau pemangku kepentingan yang bersumber dari data pokok pendidikan. Besaran bantuan PIP Dikdasmen untuk satuan pendidikan SD sederajat termasuk SDLB atau paket A. Jumlah dana pada tahun pelajaran semester genap sebesar 225.000 untuk kelas 6, 450.000 untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Jumlah dana pada tahun pelajaran semester gasal 225.000 untuk kelas 1 dan 450.000 untuk kelas 2 sampai kelas 6. Satuan pendidikan SMP sederajat termasuk SMP luar biasa dan paket B sebesar 375.000 untuk kelas 9 dan 750.000 untuk kelas 7 dan kelas 8. Jumlah dana pada tahun pelajaran semester gasal 375.000 untuk kelas 7 dan 750.000 untuk kelas 8 dan kelas 9. Satuan pendidikan SMA sederajat termasuk SMA luar biasa dan atau paket C. Jumlah dana pada tahun pembelajaran semester genap sebesar 500.000 untuk kelas 12 dan 1 juta untuk kelas 10 dan kelas 11. Jumlah dana pada tahun pelajaran semester gasal 500.000 untuk kelas 10, 1 juta rupiah untuk kelas 11 dan kelas 12. Satuan pendidikan SMK
Jumlah dana pada tahun pelajaran semester genap 500.000 untuk kelas 12 dan kelas 13 dan Rp1.000.000 untuk kelas 10 dan kelas 11. Jumlah dana pada tahun pelajaran semester gasal Rp500.000 untuk kelas 10 dan Rp1.000.000 untuk kelas 11, 12, dan 13. Peruntukan bantuan BIP Dikdasmen bagi peserta didik. 1. Membeli buku dan alat tulis. 2. Membeli pakaian seragam sekolah atau praktek dan perlengkapan sekolah. 3. Membiayai transportasi. 4. Uang saku peserta didik. 5. Biaya kursus atau les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal. 6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang atau penempatan kerja. Mekanisme usulan dan penetapan penerima berdasarkan DTKS. Proses pemadanan data calon penerima BIP Dikdasmen dilakukan Pusdatin Kemensos antara DTKS Kemensos dan Dapodik Kemendikbud. Data hasil pemadanan diproses, verifikasi dan validasi hasil pemadanan antara DTKS Kemensos dan Dapodik Kemendikbud akan dibuatkan SK. Penerima BIP Dikdasmen ditetapkan melalui SK KPA Puslab